Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Titus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 dalam tema keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga saat ini tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami. Engkau Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami senantiasa menikmati kebaikan-Mu, berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami terus mengungkapkan syukur dan pujian kepadamu ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya firman Tuhan adalah kekuatan spiritual bagi kami, yang terus mengarahkan, menuntun, yang terus meneguhkan iman kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan melakukan segala apa yang Engkau kehendaki. Maka kami bermohon, karuniakanlah hikmat untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, dan Engkau taruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang melalui media YouTube ini yang menjangkau setiap orang percaya dimanapun mereka berada. Kami siap untuk belajar firman Tuhan, maka berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16, dua perikop di dalamnya, yaitu salam dan tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan
omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikirannya. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang adalah pemimpin. Sebab menjadi pemimpin bukan nanti jadi pemimpin bagi banyak orang atau orang banyak. Jadi pemimpin bukan nanti mengatur banyak orang, tetapi menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari dalam diri sendiri. Ketika kita mampu mengatur diri kita, ketika kita mampu memimpin diri kita, maka kita punya kompetensi, punya kemampuan untuk mengatur atau memimpin orang lain. Karena itu saudara, sekali lagi bahwa kepemimpinan itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan warga Gemim di minggu ketiga bulan Februari adalah keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan. Bahwa seorang pemimpin, seorang pelayan, dia harus memberi teladan bagi keluarga, bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi jemaat. Sebagaimana arti kata teladan, yaitu model, contoh, pola, atau patron. Bahwa seorang pemimpin, masyarakat maupun jemaat, dia harus memberi teladan. Teladan bagi keluarganya, bagi banyak orang melalui perkataan, bahkan juga melalui perbuatannya. Artinya bahwa teladan yang diberikan, contoh yang diberikan, patron yang kita nampakkan kepada orang lain, itu harus mengedukasi, mendidik orang untuk hidup dengan benar, dengan baik, sesuai apa yang kita kerjakan dan lakukan. Dengan kata lain bahwa perkataan kita, perbuatan kita harus punya pengaruh. Mempengaruhi banyak orang untuk hidup benar. Sebagai orang beriman, hidup takut akan Tuhan. Itu keteladanan dari kata teladan. Kemudian saudara, kompetensi. Itu berarti adalah kesanggupan, kemampuan, bahkan kecakapan kita memimpin. Karena itu seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan, dia harus cakap, dia harus mampu, dia sanggup mempengaruhi orang lain. Sekali lagi dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sikap hidup yang punya pengaruh positif, yang mengedukasi, yang mendidik orang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah karena itu saudara, sangat penting seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan untuk dapat menjadi teladan bagi banyak orang, bahkan juga punya kesanggupan, punya kemampuan, punya kompetensi untuk memimpin atau mengatur, melayani orang lain. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dalam kitab Titus. Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat
surat Rasul Paulus kepada Titus maupun Timotius hampir sama. Karena baik Timotius maupun Titus, mereka adalah orang-orang muda yang mencintai Tuhan, yang memberi diri untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan mula-mula. Mereka masih muda, karena itu Rasul Paulus menyapa mereka sebagai anak yang sah menurut iman bagi Titus dan anak yang sah dalam iman bagi Timotius. Kita bisa baca dalam kitab pertama Timotius. Nah, saudara-saudara, bedanya Titus dan Timotius, kalau Timotius dia adalah keturunan Yahudi, tapi Titus dia adalah keturunan Yunani atau orang Yunani. Tapi sama-sama mereka mau memberi diri untuk Tuhan di usia muda mereka, ingin dipakai oleh Tuhan. Karena itu Rasul Paulus sebagai yang senior dalam pelayanan, dia memberi motivasi, dia memberi semangat kepada Titus maupun Timotius melayani dengan sungguh-sungguh, harus jadi teladan. Apa yang mereka lakukan itu betul-betul menjadi berkat, mempengaruhi jemaat yang mereka layani. Nah, saudara-saudara, Titus dia melayani di Pulau Kreta. Dikatakan bahwa Pulau Kreta ini ada di Yunani, tepatnya di Laut Mediterania. Bahkan dikatakan bahwa Pulau Kreta ini dia punya penduduk yang padat, penduduk yang banyak, karena memang Pulau Kreta ini adalah pulau yang besar di Yunani. Bahkan juga orang yang banyak yang tinggal di Pulau Kreta adalah orang-orang Filistin. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masyarakat yang hidup di Pulau Kreta ini adalah masyarakat yang bebas, yang melegalkan kehidupan sekuler, bahkan melegalkan kehidupan bebas seksual, saudara. Bahkan ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang mengacaukan iman jemaat yang ada di Pulau Kreta, bahkan yang sangat mempengaruhi kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Karena itu saudara yang kekasih, dikatakan di ayatnya yang ke-12, bahwa dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saudara, ini adalah gambaran-gambaran bagi orang Kreta, masyarakat Kreta yang hidup mereka sembrono dan hidup mereka tidak taat kepada Tuhan, dan sekali lagi bahwa mereka hidup sangat sekuler, sangat duniawi. Nah, karena itu saudara, tugas Titus sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dia harus menegur mereka. Dikatakan di ayatnya yang ke-13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Tegurlah jemaat Kristen yang ada di Kreta dengan tegas, bukan dengan keras. Sebab kalau dengan keras itu berarti bisa dengan kekerasan. Tapi ini dengan tegas, dengan disiplin, dengan wibawa, dengan bertanggung jawab. Titus harus menegur mereka, menasehati mereka. Karena itu tugas Titus adalah mengatur apa yang perlu diatur di jemaat Kreta. Termasuk di dalamnya saudara, dikatakan di sini bahwa Titus dia harus mengangkat, memilih, menetapkan para presbiteros, para penatua, episkopos, para penilik-penilik jemaat. Bahkan yang harus diangkat, yang harus ditetapkan adalah orang-orang yang tidak bercacat. Adalah orang-orang yang beriman, adalah orang yang punya satu istri, yang hidup anak mereka adalah hidup yang benar, keluarga mereka menjadi teladan. Bahkan saudara, kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus dalam Titus pasal 1 ini, itu merupakan satu syarat bagi para penatua, penilik jemaat, presbiteros, episkopos. Itu yang harus diatur oleh Titus. Bahkan dia harus memelihara iman jemaat. Karena dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, ada dongeng-dongeng, bahkan hidup berdasarkan sunat, bahkan segala sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Maka tugas Titus adalah mengatur, menasehati mereka, membenahi kehidupan jemaat untuk hidup dan tumbuh dalam pengenalan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu belajar dari firman Tuhan ini, diingatkan bahwa menjadi pelayan Tuhan bahkan juga jadi pelayan masyarakat. Ketika kita dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin bagi banyak orang, bagi orang lain, maka kita harus memberikan keteladanan. Kita harus punya kesanggupan, kemampuan untuk dapat mengarahkan, mengajar, mendidik orang-orang yang kita layani. Orang-orang yang ada bersama dengan kita yang Tuhan percayakan bagi kita untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, terutama lagi saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ketika kita dipakai oleh Tuhan, ketika kita dipilih oleh Tuhan, ketika kita diutus oleh Tuhan melayani jemaat, maka keteladanan hidup itu harus nampak. Kompetensi melayani, kecakapan, kesanggupan, kemampuan itu harus kita miliki, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita lihat kriteria-kriteria di sini, bahwa pertama menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan, dia harus mampu melayani, memimpin dirinya, mengatur keluarganya. Sebab kadangkala kalau tidak, orang akan katakan begini, sedangkan dia pediri dia boleh mau atur, apalagi mau atur patorang. Sedangkan dia pe keluarga dia tidak mampu mau atur, apalagi mau atur patorang. Jadi saudara harus pertama dimulai dari diri sendiri, dari keluarga sendiri, untuk kita keluar dalam sosialisasi kita dengan masyarakat, dengan orang lain, dengan jemaat, dengan gereja Tuhan. Kita harus memulai segala sesuatu dari diri, dari keluarga kita. Karena itu saudara yang kekasih, dikatakan bahwa menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan itu tidak bercacat. Saudara disadari bahwa setiap manusia punya keterbatasan. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna dalam kehidupan kita. Namun saudara yang kekasih, Tuhan menjadikan kita manusia penuh dengan hikmat akal budi. Sehingga kita tidak menggunakan atau tidak memperalat kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita sebagai alasan bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, sehingga kita terus hidup dalam dosa. Tapi justru dengan hikmat yang Tuhan berikan, semaksimal mungkin kita dapat melakukan yang terbaik. Kita dapat memberi contoh yang baik. Kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Kehidupan kita, pola hidup, patron hidup kita dapat diteladani oleh orang lain. Nah, karena itu saudara yang kekasih, dalam segala apa yang kita miliki, talenta, kecakapan yang kita miliki, mari kita pakai itu untuk jadi berkat melayani banyak orang. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, memundakkan kepada kita pelayanan bagi gereja Tuhan, mari kita layani jemaat dengan sukacita, dengan semangat. Jadi berkat lewat kata-kata yang sedap didengar, lewat perbuatan yang enak dilihat oleh orang lain. Bahkan saudara, dari kriteria-kriteria ini juga dikatakan bahwa penilik jemaat itu tidak angkuh, tidak sombong. Bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita harus tanggalkan kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita harus kenakan kerendahan hati. Sebab kalau jadi pelayan Tuhan hidup dalam keangkuhan, hidup dalam kesombongan, maka itu akan ending pada kegagalan dan sia-sia. Tapi sebaliknya, kalau kita rendah hati, maka kita akan mampu menghargai orang lain. Kita akan peduli kepada orang lain. Kita akan mengasihi orang lain. Dan apa saja tidak hanya tertuju pada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain. Itulah kerendahan hati yang kita miliki. Kita tidak mementingkan pribadi kita, tetapi kita pentingkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi orang yang kita layani, yang kita atur, yang kita pimpin, yang dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian saudara, dikatakan lagi
bukan pemberang, bukan pemarah. Saudara dapat dibayangkan ketika seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, diaken, penatua, guru agama, pendeta, kong pamarah. Ketika dia pamarah, marah pa istri, marah pa suami, marah pa anak, pemberang. Kemudian marah kepada jemaat tanpa ada alasan. Saudara, hidup yang seperti itu adalah hidup yang kaos, yang kacau. Maka persekutuan itu juga akan kacau. Karena itu Paulus katakan kepada Titus, pilihlah orang-orang yang tidak pemarah, orang-orang yang tidak pemberang. Tetapi orang-orang yang tulus, yang mencintai kedamaian, yang mampu mengendalikan diri. Kemudian saudara dikatakan lagi bahwa bukan peminum. Saudara, peminum di sini dalam arti bukan pemabuk. Sebab ada orang yang minum wine, minum minuman katakanlah untuk pemanas, untuk kesehatan. Tapi kalau dia seorang pemabuk, maka Paulus katakan kepada Titus, jangan dipilih, jangan ditetapkan. Sebab kadangkala saudara kalau jadi pelayan Tuhan, kemudian kita tidak memberi contoh yang baik. Ketika mabuk, orang togor, kiapa digot? Pena, kiapa ngana pegot? Saudara, saya kira itu yang dulu-dulu, sekarang tidak ada lagi. Jadi menjadi seorang hamba Tuhan, itu bukan peminum. Kemudian lagi saudara dikatakan tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan jemaat tidak serakah. Kalau serakah saudara, segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Pelayanan biar jo kita semua yang harus backing to pelayanan itu. Orang lain tidak. Tetapi suka yang baik, artinya membagi-bagi pelayanan kepada orang lain. Memberikan penghargaan, menghargai orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri. Kemudian saudara yang baik hati. Hati kita itu harus nampak. Walaupun orang tidak melihat hati. Tetapi hati orang dapat lihat di muka. Kalau muka berseri-seri, wajah yang cerah, pasti hatinya baik, nyanda error. Tapi ketika hati error, hati tidak baik, dapat lihat di muka marah-marah, kata-kata juga marah-marah, sikap juga kasar saudara. Karena itu jadi pelayan Tuhan harus menyatakan kebaikan hati kepada banyak orang. Bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri. Menjadi pelayan, jadi pemimpin harus bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri. Ketika kita tidak mampu menguasai diri, kita tidak hidup adil, kita tidak hidup saleh dan bijaksana, maka kita akan jadi batu sandungan, lebih memihak kepada yang satu dan mengorbankan yang lain. Ketika ada jemaat bermasalah, orang nentau, orang pemasalah, yang satu datang karena orang tidak bijaksana, maka orang yang datang lebih dulu kita bela padahal barangkali dia yang salah. Karena itu saudara, pinter-pinterlah kita menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah yang ada di jemaat. Itulah yang dikatakan harus bijaksana, mampu menguasai diri, adil bahkan saleh. Dan kemudian saudara dikatakan lagi, berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Berpegang pada ajaran yang sehat dan sanggup berkata-kata dengan perkataan yang benar. Saudara jadi pelayan Tuhan harus jujur apa adanya saudara. Kalau ya kita katakan ya, kalau tidak, tidak saudara. Dalam arti bahwa kita berupaya untuk dapat dipercaya oleh orang lain dengan kejujuran yang kita lakukan. Kita terbuka apa adanya. Walaupun memang dalam pekerjaan pelayanan ada rahasia-rahasia jabatan. Di mana sebagai seorang hamba Tuhan, diaken, penatua, guru agama, pendeta, dia harus tahu mana yang orang lain boleh tahu dan mana yang tidak boleh orang lain tahu. Kalau keluarga itu punya masalah,
Dia datang mencurahkan isi hati mereka, minta didoakan. Jangan sampai masalah A orang sampaikan kepada orang lain, orang banyak. Hanya kita yang tahu, Tuhan juga yang tahu, saudara. Karena itu kita berpegang pada apa yang benar. Bahkan jadi hamba Tuhan di sini dengan perkataan yang benar. Jangan menyebarkan hoax atau hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Tapi mari kita belajar jujur, walaupun hal itu tidak mudah, sangat sulit. Tapi itulah tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu saudara, kriteria yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus memang tidak mudah untuk dipraktekkan dalam kerja pelayanan. Tapi itulah saudara, ketika kita mampu menguasai diri, ketika kita mampu mengendalikan diri, ketika kita mampu menempatkan diri, maka apa yang Tuhan kehendaki itu mampu kita terjemahkan dalam hidup kita, dalam kerja pelayanan kita. Karena itu saudara, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan, kita hebat, kita punya uang, kita punya skill, punya kecakapan, punya keahlian, kita akan gagal dan sia-sia. Tapi mari kita andalkan Tuhan, kita minta hikmat kepada Tuhan. Karena memang kita terbatas, kita lemah. Kita penuh dengan kekurangan, tapi kita punya hikmat. Maka kita selalu minta pertolongan Tuhan untuk kita dapat melakukan tugas pekerjaan, pelayanan yang Tuhan pundakkan bagi kita. Sehingga kita mampu jadi teladan, mampu meneladani semua aspek kehidupan kita, jadi teladan bagi keluarga, jadi teladan bagi jemaat, bagi masyarakat. Dan kita punya kompetensi untuk sanggup melakukan, mampu, dan bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Karena itu andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, kemampuan, tapi andalkanlah Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, itu akan sama dengan orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat di pulau Kreta. Dikatakan bahwa mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Tapi kita saudara, kita tidak menyangkal Tuhan. Dengan tanggung jawab, dengan talenta yang Tuhan berikan, kita kerjakan itu dengan baik. Sehingga dalam pelayanan, dalam kepemimpinan kita, bukan kita yang disanjung, bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang mempunyai pelayanan, Tuhan yang punya hidup, yang dimuliakan di atas segala-galanya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Engkau mengasihi kami setiap saat. Bahkan Engkau memberikan firman-Mu untuk mengarahkan kami menjadi pelayan, jadi pemimpin, jadi contoh bagi banyak orang. Biarlah lewat sikap hidup, perbuatan, perkataan kami mengedukasi banyak orang, mendidik banyak orang, mengarahkan ke arah yang benar. Sehingga Tuhan Yesus yang empunya pelayanan, bahkan Tuhan yang empunya hidup, dimuliakan di atas segala-galanya. Tuhan tolong agar supaya kami mampu menerjemahkan kehendak firman ini dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai pelayan jemaat, tapi juga sebagai anggota jemaat. Biarlah Tuhan menolong kami semua dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati selama-lamanya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun iman kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan jika Bapak Ibu berkenan, bagikanlah video ini di media sosial sebagai sarana penjangkauan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.